Selamat siang teman-teman semuanya. Salam kenal, gue Ilham. Hari ini gue mau review sebuah action cam terbaru dari DJI, yaitu Osmo Action 5 Pro. Ini kameranya. Apakah kamera ini bakal jadi action cam terbaik di tahun ini? Ayo kita bahas. Kita mulai dari fisiknya dulu kali ya. Ini gue beli yang standar combo, cuma dapet kamera, cage, terus ada satu baterai dan satu mounting. Nah, yang gue suka dari DJI Action 5 Pro ini warnanya dia abu-abu ya, abu-abu gelap gitu. Jadi nggak hitam, bukan black. Dan ada teksturnya kayak gini kalau dilihat detailnya tuh. Bertekstur kayak gitu, jadi ketika dipegang pun nggak licin gitu, enak. Kemudian di sini jelas ya ada Action 5 Pro, ada Pro-nya di sini. Ini kalau baca di website dan dari review orang-orang, beratnya itu sekitar 146 gram. Jadi ya enteng lah untuk ukuran action cam, ya karena memang seharusnya kayak gitu ya. Jadi kalau DJI itu layarnya ada dua ya, depan belakang. Nah yang depan ini 1,4 inci dan yang belakang 2,5 inci. Dan kedua layarnya ini udah pakai OLED ya, bukan LCD lagi. Jadi punya tingkat akurasi warna yang tinggi lah. Nah, lensanya ini 1/1,3 inci, lebih besar dari GoPro yang cuma 1/1.9, tapi sama kayak Insta360 yang S Pro 1/1.3 juga. Nah, dan FOV-nya ini 155 derajat, jadi lebar banget lah kalau pakai kamera ini. Dan bukaannya f2.8. Nah, yang gue suka di lensanya itu ada aksen warna merah kayak gini nih, kalau kalian lihat. Nah, di versi sebelumnya itu nggak ada. Kemudian di sini ada dua button ya, sama seperti sebelumnya. Ada button power. Ada button power nih. Button power yang juga bisa dipakai untuk quick switch ya, untuk ganti mode dengan cepat. Dan juga ada tombol record. Nah, yang keren ketika posisi mati terus kita mencet tombol record, nggak ada delay sama sekali, jadi benar-benar dipencet langsung record. Kalau action cam lain dan DJI versi sebelumnya itu ketika pencet record dalam kondisi mati itu masih ada delaynya. Nah kalau ini tuh langsung record, jadi kita nggak bakal kehilangan momen. Dan ketika kita matiin lagi nih, nah dia bisa langsung mati lagi. Jadi ya udah, kita nggak perlu repot buat mencet tombol power buat matiin. Itu sih yang menarik. Terus si DJI 5 Pro ini udah pakai Wi-Fi 6 ya, Wi-Fi versi 6. Jadi memungkinkan transfer data dari kamera ke handphone itu jadi jauh lebih cepat dibanding Wi-Fi 5 atau Wi-Fi versi sebelumnya. Nah, untuk mindahin datanya itu kan pakai aplikasi DJI Mimo ya. Nah, itu up to 80 MB per second, which is itu cepet banget sih. Jadi kita mau transfer data, mau edit di HP atau mau upload itu bisa langsung. Kemudian yang jadi highlight di kamera terbaru DJI ini yaitu baterainya yang klaim dari mereka bisa merekam up to 4 jam. Bayangin, kamera segede gini, baterai segede gini bisa merekam selama 4 jam, itu lama banget sih. Jadi kalau kita kebutuhannya cuma nge-record ambil footage kayak gitu doang, itu cukup banget bawa satu baterai doang, jadi nggak perlu baterai cadangan. Tapi itu kalau lihat dari review orang-orang ya, yang klaim 4 jam itu bisa tercapai ketika kita pakai resolusi Full HD atau 1080p. Nah, kalau kita ngerekam 4K itu hampir 3 jam kalau nggak salah, atau 3 jam gitu ya. Tapi itu pun ya udah wah banget untuk ukuran action cam dengan baterai segede gini. Nah, ini kapasitas baterainya 1950 mAh, ada upgrade sekitar 200-an mAh dari versi sebelumnya, versi 4.
Itulah kenapa dia bisa merekam lebih lama. Dan selain itu ada chipset terbaru ya yang ditanamkan di kamera ini. Itu pakai teknologi 4 nanometer. Jadi itu memungkinkan proses yang ada di kamera ini menjadi lebih efisien, sehingga konsumsi daya baterai pun jadi lebih hemat. Itulah kenapa bisa merekam sampai 4 jam. Kemudian highlight berikutnya yang ditawarkan dari Action 5 Pro ini adalah adanya internal storage. Nah, ini kalian bisa lihat ya. Di sini ada opsi untuk menggunakan internal storage atau SD card. Nah, ini yang nggak punya di kamera di action cam lainnya. Dan itu sangat berguna banget kalau misal kita kadang kan lupa bawa SD card ya, kadang lupa dicolok gitu kan. Nah, itu kita nggak usah khawatir karena ada internal storage di sini. Selain itu, kalau misal kita ngerekam pakai SD card dan ternyata full, kita nggak perlu ganti, jadi kita bisa langsung switch ke internal storage-nya kayak gitu. Dan slot SD card yang dibawa X5 Pro ini up to 1 TB ya, which is itu gede banget sih. Gua sendiri biasanya cuma pakai 64 atau enggak 128 GB. Lalu hal baru yang dibawa juga di X5 Pro ini adanya pressure sensor atau sensor kedalaman. Jadi kalau digunakan untuk menyelam, ini bisa mendeteksi, bisa membaca kedalaman. Kalau misal kita free diving atau scuba diving, itu nanti di layarnya bakal ada kelihatan berapa meter gitu, kita udah mendalam berapa meter. Dan BTW ini juga klaim dari DJI bisa tahan di underwater, di bawah air itu sampai kedalaman 20 meter, dan ini jadi yang terbaik di ranah action cam. Tanpa case bisa 20 meter kayak gini doang nih, dibawa ke air ke 20 meter. Upgrade dari versi sebelumnya itu yang cuma di 18. Ya nggak cuma sih, itu juga udah wah, tapi ini ada upgrade lagi, which is keren banget. Kemudian selain pressure sensor, di sini ada barometer atau sensor altitude ya, ketinggian. Ini gue kasih lihat. Nah, ini kan gue lagi ada di bukit lah ya. Bisa dilihat ada ketinggian di sini 827 meter ya kan. Nah, ini bisa mendeteksi altitude. Jadi buat pendaki, hiker, trail runner, kemudian orang yang skydiving atau paragliding itu bisa banget pakai fitur ini buat ngelihat kita lagi ada di ketinggian berapa. Dan fitur-fitur yang tadi yang mendeteksi ketinggian, mendeteksi kedalaman itu bisa kita taruh di hasil video hasil deteksinya tadi. Kemudian ada satu sensor lagi, yaitu color temperature sensor. Nah, lokasinya ada di sini nih, di huruf O. Sensor ini berfungsi untuk mendeteksi suhu untuk diving, kalau yang dicontohkan orang-orang di review. Jadi kalau kita diving itu kan semakin ke dalam kan warna akan semakin pudar lah. Nah, dengan adanya sensor ini itu bisa membuat warnanya menjadi akurat dengan yang kita lihat di realitanya kayak gitu. Nah, ini berguna banget khususnya buat orang yang diving kayak gue. Dan satu lagi, di Action Cam DJI ini bisa import data dari Apple Health atau dari Garmin. Nah, itu kan kita bisa merecord data aktivitas olahraga kita ya, kayak misal lari itu ada di Stange, terus ada pace, dan ada juga heart rate. Kalau pakai jam tangan ada kan bisa detect heart rate ya. Nah, itu data-data tersebut bisa dimasukkan ke dalam hasil video, itu bisa ditampilkan. Jadi itu ya cukup menarik sih. Oke, sekarang kita masuk ke software atau fitur ya. Yang pertama adalah kamera ini bisa merekam 4K di 60 fps, dan kalau di Full HD atau 1080p itu bisa merekam sampai 120 fps, serta untuk foto itu bisa sampai 40 megapiksel. Dan dengan spesifik seperti itu, ini udah mumpuni banget lah buat gua, karena gua biasanya ngerekam di Full HD doang.
ya kadang-kadang di 4K lah. Dan untuk kalau kamera sih untuk foto nggak begitu kepake, jarang ya, biasanya pakai HP aja. Untuk stabilisasi ini ada 2 mode ya, ada Rocksteady atau Rocksteady Plus untuk yang lebih stabilnya. Nah ini udah oke banget sih, kalau stabilisasi nggak perlu ditanyain lagi lah, nggak perlu dikomplain lagi, kalian bisa lihat sendiri hasilnya kayak gimana. Dan selain itu ada fitur yang namanya Horizon Steady. Nah, kalau Rocksteady tadi untuk menyeimbangkan goncangan ya, kalau Horizon Steady ini kita akan dapat hasil rekaman yang stabil gitu. Nah walaupun kita ambil kameranya sampai muter-muter gini, hasilnya akan tetap steady kayak gitu. Kemudian ada fitur namanya Super Night. Nah ini Super Night. Nah Super Night ini bakal kepake banget di kondisi low light ya, atau malam hari. Kita tahu sendiri kalau action cam itu kan sensornya kecil ya, nggak ada 1 inci. Jadi biasanya masalahnya itu di low light. Nah, dengan fitur Super Night ini, nggak ada lagi tuh permasalahan di kondisi low light. Jadi hasilnya juga akan bagus banget. Ini gua coba cantumin contoh hasil pakai fitur Super Night ya. Kemudian di X5 Pro ini ada fitur namanya Subject Tracking. Ini kalau kalian bisa lihat ada kotak-kotak. Nanti si kameranya akan mendeteksi gua nih, ya kan, atau mendeteksi wajah gue nih, pergerakannya kemana, dan nanti akan membuat gue tuh akan selalu berada di center gitu. Jadi kameranya seolah akan bergerak. Nah ini bakal kepake banget kalau solo konten kreator ya, kayak gue nih lagi sendiri. Jadi akan memberikan hasil kamera movement gitu, kameranya kayak gerak, padahal itu kameranya diem aja gini. Dan itu akan memberikan variasi lah dalam footage. Oke, mungkin itu aja review kali ini. Ini baru gua pakai 2-3 kali doang nih. Jadi first impression aja. Mungkin nanti akan gua review berkala 3 bulan atau 6 bulan gitu untuk lihat gimana hasilnya nih untuk pemakaian gua selama durasi tersebut. Dan juga nanti ada satu video lagi yang bakal gua upload, yaitu untuk ngetes underwaternya. Ini kan kamera underwater dan gue juga hobi nyelam ya, free diving, jadi bakal gue tes di dalam air kayak gimana hasilnya, apakah bagus atau tidak, itu nanti kita bisa sama-sama lihat. Dan apakah kamera ini worth it atau enggak buat dibeli, ya itu jadi kesimpulan kalian ya. Kalau gue belum bisa menyimpulkan karena baru pakai 2-3 kali doang. Dan apakah kamera ini bakal jadi action cam terbaik di tahun ini? Nggak tahu juga ya, karena masih ada Insta360 yang mau ngeluarin seri S Pro 2 nanti akan rilis mungkin di akhir tahun. Nah itu pasti bakal di-compare sama ini. Tapi kalau sama GoPro mungkin ya, kalau gue bilang bisa menang ini lah. Kayak gitu. Oke, mungkin itu dulu review kali ini. Thank you for watching and till we meet again.